Assalamualaikum teman-teman masih lurus. Bismillah, kita akan menyimak kajian dari Ustadz Khalid Basalamah. Semoga kita bisa mendapatkan berkah dari ilmunya. Banyak orang terkurung dengan kalimat bagi yang mampu. Jadi mereka selalu berpikir, oh saya belum mampu. Jadi tidak usah berpikir masalah zakat dan haji. Dan ini keliru. Karena cukup banyak praktek lapangan pada saat seseorang itu berniat, bertekad. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah." Kalau kau bertekad maka tawakkallah kepada Allah. Artinya dia coba berusaha, maka Allah akan penuhi. Apapun yang keluar dalam keadaan suci lalu sholat berjamaah di masjid kecuali mendapatkan pahala haji. Dan kalau dia sholat sunnah dia dapat pahala umrah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Tidak pernah lisan kita berhenti memuji Sang Pencipta Allah. Sebagai seorang muslim kita sangat yakin kalimat la ilaha illallah, la ma'budu bihaqqin illallah. Tidak ada Tuhan, pencipta, pemilik, penguasa yang menghidupkan, yang mematikan, yang menggantikan siang dan malam. Baik di langit maupun di bumi kecuali Allah. Dan Allah telah memudahkan kita agar memenuhi segala kebutuhan kita dengan cara menikmati dan bersyukur atau berterima kasih. Dan kalimat syukur itu diringkaskan di satu kalimat yang semua orang bisa mengucapkan. Alhamdulillah. Selanjutnya teman-teman kita lanjutkan salam hormat kita kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana Allah telah perintahkan itu dan juga Allah bersama malaikatnya mengucapkan salam hormat kepadanya. Melanjutkan bahasan buku kita bedah buku Sahih Hadis Qudsi. Dan kita sudah panjang lebar menjelaskan hadis tentang Isra dan Mi'raj pada kesempatan yang lalu. Dan pada hari ini insyaAllah semoga Allah berkahi di halaman 119 bab baru keutamaan hari Arafah. Dan Rabb subhanahu wa ta'ala membangga-banggakan jemaah haji. Hadis pertama dalam bab ini adalah hadis nomor 100. Dalam arti kata dari urutan awal kita belajar, Alhamdulillah sampai pagi ini sudah hadis yang ke-100. Sahih li ghairihi, maksudnya derajatnya menjadi sahih karena ada riwayat-riwayat lain yang menguatkannya. Ibunda Aisyah radhiyallahu anha berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min yaumin aktsara min an yu'tiqallahu fihi 'abdan minan nari min yaumi Arafah wa innahu la yadnu thumma yubahi bihimul malaika fayaqul ma arada haula." Diriwayatkan oleh Imam Muslim. Artinya tiada satu hari pun yang di dalamnya Allah lebih banyak membebaskan hamba dari neraka dibandingkan hari Arafah. Dan sungguhnya D-nya besar kata ganti Allah, benar-benar mendekat, kemudian membangga-banggakan mereka di hadapan para malaikat. Lalu Allah berfirman, apakah yang mereka inginkan? Hadis yang lain, saya bacakan langsung saja, karena ini berhubungan dengan sama keutamaan hari Arafah. Nomor 101. Hasan di ghairihi, derajatnya hasan karena ada riwayat-riwayat lain yang menguatkannya. Dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, dia menuturkan Rasulullah SAW bersabda, "Ma min ayyamin 'indallahi afdalu min ashri dzulhijjah." Faqala rajulun ya Rasulullah, "Hunna afdalu au adaduhunna jihadan fi sabilillah. Hunna afdalu am adaduhunna jihadan fi sabilillah." Qala hunna afdalu adadihinna jihadan fi sabilillah wa ma min yawmin afdalu indallahi min yawmi Arafah yanzilu Allahu tabaraka wa ta'ala ila as-sama'i dunya fayubahi bi ahli al-ardi ahla as-sama' fayaqul unzuru ila ibadi ja'u syu'than gubran hajina ja'u min kulli fajjin 'amiq yarjuna rahmati walam yarau azabi falam yura yaumun akthara atiqan minan nari min yaumi Arafah. Artinya, tiada hari di sisi Allah yang lebih utama daripada 10 hari awal bulan Zulhijjah. Maka Jabir radhiyallahu anhu bertanya dan berkata, dia berkata, seseorang bertanya,
wahai Rasulullah, apakah hari itu lebih utama ataukah banyaknya orang yang berjihad di jalan Allah? Maka beliau SAW bersabda, hari itu lebih utama daripada banyaknya orang yang berjihad di jalan Allah. Tidak ada suatu hari yang lebih utama di sisi Allah daripada hari Arafah. Allah yang maha suci, lagi maha tinggi, turun ke langit dunia. Lalu membangga-banggakan penduduk bumi kepada penduduk langit. Allah berfirman, lihatlah hamba-hambaku, mereka datang dengan rambut kusut dan berdebu untuk berhaji. Mereka datang dari seluruh penjuru yang terjauh karena mengharapkan rahmatku, padahal mereka tidak melihat azabku. Tidak ada suatu hari yang lebih banyak yang dibebaskan, yang lebih banyak orang dibebaskan dari neraka dibandingkan hari Arafah. Hadis ini riwayat Ibnu Hibban. Sekaligus saya baca hadis yang ketiga, karena ini ada 3 hadis dalam bab kita. Nomor 102, sahih li ghairihi. Dia menjadi sahih karena dia terbantukan dengan riwayat yang lain. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, "Inna Allah yubahi bi ahli Arafatin malaikat as-sama, fayaqul unzuru ila ibadi ja'uni syu'than wubra." Sesungguhnya Allah membangga-banggakan jemaah yang berada di Arafah kepada para malaikat di langit. Saya berfirman, lihatlah hamba-hambaku, mereka mendatangiku dengan rambut kusut dan berdebu. Dari hadis-hadis ini teman-teman, berarti ada bahasan tentang masalah haji. Dan haji adalah salah satu dari rukun Islam. Kita sekarang coba penjelasannya, dan kita akan ambil nanti poin-poin pelajarannya, insya Allah. Haji adalah salah satu dari rukun Islam, dan masuk dari bagian yang ketiga dari 5 rukun Islam itu. Jadi bagian pertama adalah wajib tidak ada toleransi. Syahadat dan sholat. Kalau orang merusak ini, maka bisa sampai ke tingkat kufur. Merusak syahadatnya misalnya dengan kesyirikan, dengan kekufuran, dengan murtad. Kemudian sholat, orang yang meninggalkan secara jah dan bangkang, tidak ada sholat itu maka kufur. Yang kedua, wajib juga tetapi masih bisa diganti di hari lain bagi orang yang punya uzur, yaitu puasa Ramadan. Sebagaimana kita tahu orang musafir, haid, nifas, sakit, dan segala macam. Dan yang ketiga ini yang jadi saksi bahasan kita, rukun Islam yang wajib tapi hanya bagi yang mampu. Banyak orang terkurung dengan kalimat bagi yang mampu. Jadi mereka selalu berpikir, oh saya belum mampu. Jadi tidak usah berpikir masalah zakat dan haji. Dan ini keliru. Sebagian ulama mengatakan justru ini tanda kutip cobaan dari Allah Subhanahu wa taala. Mau enggak hamba itu meniatkan dan berusaha untuk zakat? Kalau dia hari ini seorang yang mustahik menerima zakat, maka dia berpindah ke muzaki yang mengeluarkan zakat itu. Begitu juga dengan haji. Kalau selama ini dia cuma menyaksikan jemaah haji jalan di depan mata dia, tetangganya, orang dari kota atau kampungnya, maka sekarang dia berpikir dianya yang berangkat. Kalaupun dia sudah berangkat, dia akan kembangkan bagaimana memberangkatkan orang lain sehingga memang panen pahala dalam masalah ini. Jadi kalimat bagi yang mampu, ini berarti bukan sesuatu yang tanda kutip diambil ya atau digunakan sebagai tanda kelemahan kita. Oh saya tidak mampu ya sudah. Gitu. Enggak. Justru ini adalah sebuah tanda kutip tantangan apakah hamba ini mau melakukannya. Karena cukup banyak praktek lapangan pada saat seseorang itu berniat, bertekad. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah." Kalau kau bertekad maka tawakallah kepada Allah. Nanti dia coba berusaha, maka Allah akan penuhi. Berapa banyak orang yang tadinya mau niat zakat, akhirnya Allah berikan dia usaha kecil-kecilan sampai hanya dia bisa mengeluarkan zakat dalam hidupnya. Berapa banyak orang yang tadinya tidak punya uang, mulai menabung untuk haji, begitu ada kerabatnya, temannya, atau seseorang yang Masya Allah baik, dermawan, mendengar dia sudah punya tabungan, maka ditambahkan misalnya, sehingga dia bisa haji. Jadi terlaksana itu. Paling tidak, kalau ada seseorang memang, dia udah niat untuk zakat dan haji, sementara dia belum bisa melakukannya, maka innamal a'malu binniyat. Sebagaimana sabda Nabi SAW, semua sesuai dengan niatnya. Kalau dia sudah niat mau zakat, dia niat mau haji, kemudian dia meninggal sebelum itu, maka dia sudah mendapatkan pahalanya. Dia sudah mendapatkan pahalanya. Sebagaimana hadis yang sering kita ucapkan dari awal bahasan kita,
Kata Nabi SAW, man hamma bihasanatin walam ya'malha, kutiba lahu hasanatun kamilah. Kalau dia niat, atau kalau seseorang hamba niat mengerjakan satu perbuatan baik, baru niat sholat malam, baru niat sholat duha, baru niat puasa sunnah, baru niat sedekah, baru niat haji, zakat, dan seterusnya, maka dicatatkan baginya pahala lengkap. Kalaupun dia belum kerjakan. Misal dia kebablasan tidur sampai pagi, dia tidak sempat sholat tahajud di malam, tapi sudah niat sebelum tidur, dapat. Fa'in amilaha, kutiba lahu asyru adha'afiha, ila sabami adha'ufin. Kalau dia kerjakan kebaikan yang dia niatkan tadi, maka akan dicatatkan baginya 10 kali lipat, bahkan sampai 700 kali lipat. Tergantung kadar keikhlasannya. Jadi, jangan luput masalah ini. Sebagian salaf mengatakan, aku berharap memiliki niat di semua amal saleh walaupun aku belum sempat melakukannya. Jadi jangan kita justru mengharamkan diri kita dari pahala hanya mengatakan, oh saya tidak mampu, saya tidak akan bisa. Enggak. Kalau Allah berikan kita kesempatan, peluang, saya akan lakukan. Dengan bertekad seperti itu, Allah akan berikan pahala tentunya. Itu satu sisi. Sisi yang lain, haji memang adalah salah satu ibadah yang sangat ditekankan. Bahkan salafus saleh menjadikannya sebagai ibadah rutin tahunan. Yang wajib yang pertama, sisanya sudah menjadi sunnah. Dalam arti kata dia wajib mengerjakan sekali seumur hidup, gitu kan. Tapi kalau dia sudah kerjakan yang kedua, yang ketiga, yang ke-100, yang keberapa yang Allah mudahkan buat dia, maka itu sudah jadi hukum sunnah. Tetapi para salafus saleh memang mengulang-ulanginya karena ingin mengejar keutamaannya. Bahkan mereka menjadikan haji itu adalah ajang untuk berkumpul. Atha bin Abi Rabah rahimahullah, salah satu ulama tabi'in yang masyhur, sampai waktu Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu datang ke Mekah, lalu banyak penduduk Mekah mengelilingi Abdullah Umar untuk bertanya. Maka Abdullah Umar berkata, sungguh aneh sikap kalian hai penduduk Mekah. Kalian datang bertanya kepadaku sementara di sisi kalian ada Atha bin Abi Rabah. Maksudnya sudah ada ulama kalian. Itu sebuah rekomendasi dari seorang sahabat kepada muridnya. Atha bin Abi Rabah adalah orang yang sangat soleh. Tidak ada yang pungkiri kesolehannya. Kalau orang baca tentang kisah-kisah kehidupan beliau rahimahullah. Beliau itu Allah kasih umur 100 tahun dan 70 kali haji. Artinya 70 tahun itu terulang-ulang haji terus. Dan ini sekaligus bantahan bagi orang yang mengatakan haji cuma sekali saja. Karena kan Nabi haji cuma sekali. Nabi SAW haji sekali karena memang setelah itu beliau meninggal dunia. Andai saja beliau masih hidup sebagaimana sabda beliau, kalau saya masih hidup tahun depan, saya akan ikutkan begini dan begitu. Ini beliau akan kerjakan haji itu. Jadi bukan tolak ukur itu. Makanya para sahabat, bahkan ummahatil mu'minin, istri-istri Nabi yang masih hidup setelah Nabi SAW meninggal, mereka melakukan haji berulang-ulang setelah Nabi SAW meninggal. Jadi ini bukan hujjah, bukan alasan. Saya kemarin baru balik bimbing umrah, ada jemaah saya yang mengatakan, Ustaz, ada sebagian orang yang mengatakan umrah jangan diulang-ulangi. Cukup sekali saja, uangnya lebih baik dikasih ke fakir miskin misalnya. Saya bilang itu bertolak belakang dengan hadis Nabi. Yang kami tahu adalah hadis Nabi, al-umratu ilal umrah. Umrah ke umrah setelahnya. Mukaffiratun lima bainahunna idza syunibatil kabair. Akan menjadi pembersih di antara keduanya kalau dosa-dosa besar dijauhi. Kenapa Nabi bilang umrah ke umrah? Berarti kan ada perintah untuk mengulanginya. Jadi jangan jadikan alasan. Dan teman-teman kalau kita punya peluang untuk mengerjakan sekian banyak perbuatan amal soleh dalam waktu yang seketika bersamaan, kerjakan semuanya. Jangan selalu mengatakan saya umrah atau saya sedekah. Ya umrah dengan sedekah, gitu kan. Kenapa harus pertemukan antara ini sama itu? Seperti sering ada juga yang bertanya, mana yang saya dahulukan? Akikah atau saya berkurban? Kalau memang betul bertepatan hari ketujuhnya bayi itu pas memang hari kurban, misal, ya udah mungkin kita dahulukan akikah karena itu kewajiban, gitu kan. Sementara kurban sunnah muakkadah. Tetapi kurban punya 4 hari. Ada hari nahar, hari Idul Adha, ada hari tasyrik, 11, 12, 13, kita punya 4 hari. Kalau kita akikah misalnya pas kena Idul Adha, berarti kita masih punya hari tasyrik, kenapa haramkan diri kita dari sedekah ini? Gitu kan? Jadi sebaiknya jangan mempertemukan dengan 2 hal seperti ini, kecuali memang darurat, memang nggak ada pilihan lain. Saya harus begini atau begini, itu lain. Tapi kalau dia masih bisa melakukannya, maka semestinya dia melakukan. Karena peluang-peluang amal soleh ini tentu belum tentu terulang, teman-teman sekalian. Kapan kita bisa mendapatkan kesempatannya, jangan disia-siakan. Jadi saya selalu tekankan diri saya dan juga jemaah sekalian, saya ingatkan, kalau kita punya peluang mengerjakan amal soleh, anggap itu amal terakhir kita. Jangan sia-siakan.
Kita bisa sempat umroh, sempat haji, sempat sedekah, sempat hadir majelis ilmu. Jangan ditunda. Karena kita nggak tahu apakah kita masih hidup setelah itu. Banyak orang subhanallah tidak sangka ajalnya datang. Bahkan kata Nabi SAW, kalau Allah ingin mencabut ruh seseorang di sebuah tempat yang Allah sudah takdirkan, maka Allah buat dia punya hajat di situ. Kalau dia sudah baik selama ini, Allah tutup dengan kebaikan. Misalnya dihadiri majelis ilmu, ya dia lagi bersedekah, dia lagi puasa, dia lagi sujud, dia lagi sholat malam, dia lagi tawaf dan seterusnya. Begitu juga dengan orang yang terbiasa dengan amal buruk, Allah tutup hidupnya dengan itu. Dia mabuk, meninggal dalam keadaan mabuk, segala macam tabrakan, berkelahi sama temannya dan segala macam hal seperti itulah. Teman-teman sekalian, haji ini memiliki beberapa rukun. Ya, tentu sudah masyhur masalah itu adalah umroh, seperti mirip umroh, dia berihram, niat tentunya, niat dulu, kemudian ihram, kemudian tawaf, ya, kemudian sa'i, kemudian tahallul setelah itu, lalu hadir di Arafah. Nah, yang kita ingin titik-beratkan di sini adalah masalah hadir di Arafahnya. Jadi kalau teman-teman lagi haji itu 6 hari. Hari pertama namanya hari Tarwiyah, tanggal 8 Zulhijjah. Ya, sudah pernah saya titik beratkan, cuma saya ingatkan kembali. Jadi kalau teman-teman mau haji melalui sebuah travel, pastikan tanya, tanggal 8 Zulhijjah masuk ke Mina nggak? Walaupun ini sunnah ya, tetapi ditekankan sekali untuk hadir, namanya hari Tarwiyah, tanggal 8 Zulhijjah. Jadi 6 hari itu 8 sampai 13. 8, ya, tanggal 8, 9, 10, 11, 12, 13, 6 hari. Nah, hari pertama haji tanggal 8 Zulhijjah dan hari terakhir, hari Tasyrik tanggal 13 adalah sunnah. 4 hari ini yang wajib, 9, 10, 11, 12. Ya. Nah, tanggal 8-nya itu dikenal dengan hari Tarwiyah, jemaah haji disunnahkan, bukan wajib. Tapi sayang kalau nggak pergi, karena banyak jemaah haji cuma tinggal di hotel, di apartemen. Sayang dia nggak pergi. Gitu kan. Nah, ini masuk di Mina, kemudian di sana kerjanya sholat, duhur di waktu duhur, nah, kemudian asar di waktu asar, kemudian maghrib di waktu maghrib, isya di waktu isya, ya nginap sambil berzikir, baca Quran, berdoa segala macam. Besoknya tanggal 9 masuk di hari wajibnya haji. Ini dikenal dengan hari Arafah. Mulai terbit matahari atau waktu duha, ya sampai mulai waktu duha atau menjelang duhur sampai menjelang maghrib atau menjelang pas maghrib lah ya. Kita tidak boleh tinggalkan Arafah sebelum terbenam matahari. Nah, ini hari wajibnya. Ini yang sedang dibahas keutamaannya di sini. Kata Nabi SAW, Al-Hajju Arafah. Haji itu adalah Arafah. Harus hadir di situ. Jadi biar orang sakit dibawa pakai ambulan oleh pemerintah Saudi, walaupun lagi diinfus, dimasukkan di Arafah dengan dipakaikan ihram. Karena mereka kalau hadir di sini berarti dianggap sudah haji. Itu juga sholat duhur asar, tapi ini dijamak, duhur asar dijamak, ditakdim di waktu duhur, 2 rakaat, kemudian menunggu sampai terbenam matahari. Nah, selepas asar sampai terbenam matahari ini waktu mustajab doa. Tadi katakan Nabi SAW kalau tiba hari Arafah beliau beliau berdoa mengangkat tangannya sampai kelihatan putih ketiaknya alaihissalam, berdoa tidak menurunkan sampai terbenam matahari. Malamnya tanggal 9 itu jemaah haji ke Musdalifah. Lokasi ini biasanya tidak ada kemah buat kita karena hanya mampir saja. Biasanya banyak jemaah kita hanya di bus saja tanggal 9 ini sampai lewat pertengahan malam mereka lalu pindah ke ibadah yang lainnya. Ya, bisa mengerjakan pada saat itu tawaf ifadah atau tawaf wajibnya haji ya. Kemudian tanggal 10 hari Idul Adha itu jemaah haji rame-rame ke Mina. Ini 4 hari ini ke Mina semua ini. Hari pertama tanggal 8 Mina. Hari ketiga, tepatnya tanggal 10, 11, 12, 13. Jadi hari ke-3, 4, 5, 6, semuanya itu nginapnya di Mina. Cuma bedanya di tanggal 10 ini mereka mengerjakan Jumrah Aqabah atau melontar besar. Ya, Aqabah itu sebenarnya bukit yang menukik atau agak tinggi sedikit yang orang bisa naik ke atasnya. Diistilahkan dengan Aqabah. Melontar pada saat itu 7 butir batu. Kemudian nginap di Mina, sholatnya duhur asar jamak. Kemudian 11, 12, 13 ini sudah pakai baju biasa karena setelah jumrah yang di hari Idul Adha itu sudah boleh cukur rambut pakai baju biasa. Seperti baju kita sekarang.
kita tinggal di kemah Mina. Kerja kita 11, 12, 13 itu melontar. Tapi di 3 hari ini kecil, sedang, besar. Kecil, sedang, besar, kecil, sedang, besar gitu. Nah tanggal 13 ini adalah sunnah. Tanggal 12 banyak orang keluar dari Mina dengan alasan buru-buru untuk menyelesaikan ibadah haji. Dan ini sayang sekali. Allah menyebutkan liman ittaqa, bagi siapa yang lebih bertakwa, maka sebagian dia tinggal sampai tanggal 13. Itu ringkasannya tentang masalah haji. Teman-teman bisa ikuti, ada manasik khusus yang pernah sudah kami sampaikan di YouTube. Masalah haji ini panjang lebar dan sudah pernah dibedah juga di kajian Bulughul Maram, di Minhajul Muslim. Saya sudah pernah bedah khusus masalah haji ini tentunya teman-teman sekalian. Nah kita fokus sekarang ke bahasan masalah hari Arafah itu, keutamaannya. Ya, nanti akan dibahas di 3 buku hadits ini, akan kita rincikan insya Allah. Itu kurang lebih pembukaan daripada bahasan 3 buku hadits ini tentang masalah haji itu sendiri. Baik, sekarang kita coba bedah tentunya teman-teman di hadits pertama dulu, nomor 100. Dari sabda Nabi SAW, "Ma min yaumin aktsara min an yu'tiqallahu fihi 'abdan minan nari min yaumi Arafah." Tidak ada satu hari pun yang di dalamnya Allah lebih banyak membebaskan hamba dari neraka dibandingkan hari Arafah. Ini dikasih angka 1. Jadi kita ambil pelajaran pertama. Pertanyaan di sini, apa yang dimaksud dengan pembebasan api neraka? Ada sebuah hadis yang menjelaskan kepada kita, kata Nabi SAW, tidak ada seorang pun di antara kalian kecuali memiliki tempat di surga dan tempat di neraka. Tergantung dia meninggal dalam keadaan apa. Kalau dia meninggal dalam keadaan beriman, dia masuk ke surganya. Tempat neraka berarti tidak ditempati. Kalau dia meninggal dalam keadaan kafir, dia akan masuk ke neraka, tempat surganya nggak akan dikasih. Kalau dia meninggal dalam keadaan fasik, artinya banyak dosanya tapi dia muslim, dia masuk ke nerakanya dulu baru dia masuk ke dalam surga. Yang dimaksud dengan pembebasan dari api neraka adalah mirip dengan hadis Nabi SAW tentang Ramadan, yang Nabi SAW mengatakan sesungguhnya di bulan Ramadan Allah memiliki hamba-hamba yang dibebaskan dari api neraka, dan itu terjadi di setiap malam dari malam-malam Ramadan. Makna dibebaskan kata sebagian ulama hadis adalah dihapus namanya. Jadi nggak ada lagi namanya di neraka. Dan ini makna yang sangat luar biasa gitu. Artinya betul-betul nanti kita akan dipandu oleh Allah Subhanahu wa taala setelah Allah ijabah ini supaya kita terus dalam ketaatan dan akhirnya kita jauh dari perbuatan ahli neraka. Seperti itulah. Akan dihapus namanya. Itu makna daripada potongan ini. Potongan kedua di situ adalah wa innahu layadnu thumma yubahi bihimul malaikah. Sesungguhnya Allah itu benar-benar mendekat. Makna mendekat di sini tentu diambil pelajaran nomor 2 adalah Allah turun ke langit bumi. Mirip dengan semakna hadis sepertiga malam yang kata Nabi SAW, kalau tertinggal sepertiga malam Allah turun ke langit bumi, kemudian bertanya kepada para malaikatnya, apakah ada yang memohon ampun saya maafkan, adakah yang minta tolong saya tolong, adakah yang punya hajat saya penuhi. Ya. Dan ini kita harus atau wajib mengimani apa adanya. Allah turun, ya Allah turun. Udah, seperti itulah kurang lebih. Jadi kita tidak perlu tanyakan bagaimananya, ya, di posisi sebelah mana, dan segala macam. Karena Allah datang dan turun dengan kemahabesarannya, dengan kemahamuliaannya. Kita tidak pernah tahu sebagai makhluk. Ya. Maka kita imani apa adanya. Dan ini tidak boleh ditakwilkan. Takwil makna dalam arti kata dikatakan, oh bukan Allah yang datang, tapi rahmatnya. Nah, ini semua bertolak belakang dengan zahir daripada hadis ini. Baik itu Arafah ataupun sepertiga malam. Di sini berarti ada penetapan sifat Allah Subhanahu wa taala turun ke langit bumi, baik di hari Arafah ataupun di sepertiga malam, gitu kan. Kemudian juga ada penentuan sifat Allah yang lain, yubahi bihimul malaika, membanggakan hamba-hamba di depan para malaikat. Maka ini juga Allah Subhanahu wa taala punya sifat gembira, kagum, tapi tentu sesuai dengan kemahamuliaannya dan kemahasempurnaan, tidak sama dengan makhluk. Sebagaimana misalnya hadis, sebuah hadis yang berbunyi riwayat Imam Ahmad, innallaha yu'jibu min syabin laisa lahu sabwah. Allah kagum dengan seorang hamba yang tidak mengikuti hawa nafsunya. Itu kan? Ada kekaguman Allah.
Allah gembira, ada hadits Bukhari Muslim. Sesungguhnya Allah sangat gembira dengan taubat hamba-hambanya. Lebih gembira daripada seseorang di antara kalian yang pergi ke padang pasir yang luas, kemudian dia bawa seluruh bekalnya di atas tunggangannya, lalu kemudian dia tidur di bawah pohon, lalu tunggangannya hilang dengan seluruh bekal-bekalnya. Lalu dia keliling-keliling cari, dia tidak temukan. Karena sudah putus asa, dia mengatakan saya kembali ke tempat yang semula, lalu saya tidur, semoga pada saat saya bangun saya sudah meninggal dunia. Karena sudah putus asa, nggak ada lagi di padang pasir yang tidak bertuan, nggak ada kehidupan, untanya hilang, tunggangannya dan juga tidak ada bekalnya. Maka setelah dia buka matanya, dia melihat untanya di depan matanya. Bagaimana gembiranya dia? Allah lebih gembira ya, daripada orang tersebut dengan taubat hambanya. Berarti Allah punya sifat itu. Tapi sifat-sifat Allah tidak bisa disamakan dengan makhluk. Karena Allah mengatakan dalam Al-Quran, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Tidak ada yang menyerupai dia, dan dia maha mendengar, juga maha melihat. Jadi Allah subhanahu wa ta'ala maha kuasa, dengan sifat-sifatnya maha sempurna. Ini harus kita itsbatkan, atau kita tentukan sifat ini sebagaimana Nabi SAW bahasakan. Juga pelajaran yang lain di potongan ketiga adalah fayaqul ma arada haula. Lalu Allah berfirman atau berkata. Ini juga penetapan sifat Allah Subhanahu wa taala yang mulia. Ya, seperti Al-Qur'an, tidak boleh kita katakan Al-Qur'an itu makhluk diciptakan. Tapi yang dikatakan adalah sebagaimana Imam Ahmad rahimahullah memperjuangkan masalah itu adalah kalamullah. Perkataan Allah dan tidak gair makhluk, tidak diciptakan. Karena kalau kita bilang dia makhluk, maka secara otomatis berarti ada bagian dari Allah yang makhluk. Maka kita mengatakan dia adalah kalamullah, perkataan Allah. Kita imani seperti itu. Al-Quran tidak bisa dikatakan makhluk. Dan ini yang diperjuangkan oleh Imam Ahmad rahimahullah sampai sekian tahun disiksa ya, oleh khalifah pada saat itu dan para tokoh-tokoh Mu'tazilah atau faham Mu'tazilah yang mengatakan Quran itu makhluk. Jadi ini penetapan ya, sifat Allah Subhanahu wa taala yang mulia. Allah itu berbicara. Dalam hadis yang lain kata Nabi SAW, Nabi SAW mengatakan tidak ada seorang pun di antara kalian kecuali akan berbicara berdua sama Tuhannya tanpa ada penterjemah. Di hari kiamat nanti Allah akan tanya hambanya, kenapa kau lakukan ini, kenapa kau lakukan ini, kenapa kau lakukan itu, dan seterusnya. Ya, seperti itulah. Ini potongan hadis yang pertama. Kita masuk ke hadis yang 101. Kita tentu dikasih angka keempat, maksudnya pelajaran keempat yang kita bisa ambil dari hadis adalah ma min ayyamin 'indallahi afdalu min ashri dzulhijjah. Tidak ada hari-hari lebih utama di sisi Allah dibandingkan 10 awal bulan Zulhijjah. Ya, jadi hadis ini mirip dengan hadis Bukhari Muslim yang lain. Ini juga sudah pernah kita sampaikan. Yang kata Nabi SAW, ma min ayyamin al-amalu salihu fihi ahabbu ilallah min hadil ayyam ya'nil ashr. Tidak ada hari-hari sepanjang tahun di mana Allah lebih cintai amal-amal yang dikerjakan dalam ini dibandingkan yang dikerjakan di 10 awal bulan Zulhijjah. Sampai para sahabat mengatakan, walal jihadu fisabilillah ya Rasulullah. Jihad pun wahai utusan Allah tidak bisa menyamai pahala yang dikerjakan di 10 awal Zulhijjah. Walaupun itu amal sunnah. Kata Pak Nabi SAW, walal jihadu fisabilillah. Jihad pun belum bisa menyamai amal yang dikerjakan di 10 awal bulan Zulhijjah. Illa rajulun kharaja binafsi wa mali wa lam yarji bidzalika bisyai'. Kecuali seorang laki-laki yang keluar membawa seluruh harta dan jiwanya, kemudian dia tidak membawa pulang keduanya. Artinya dia habiskan seluruh harta yang diinfakkan di medan jihad, dia pun mati syahid, baru sama pahalanya dengan orang yang berbuat amal sunnah di 10 awal bulan Zulhijjah. Maka itu keutamaan tertentu. Baik kita mengerjakan ibadah haji dan ini adalah puncak ibadah yang terbaik di 10 awal bulan Zulhijjah, atau kita berpuasa selama 9 harinya, kalau tidak bisa minimal hari Arafah bagi yang sedang tidak hadir di haji tanggal 9 Zulhijjah, atau Anda memperbanyak takbir, tahlil, tasbih ya, selama 13 hari dari tanggal 1 sampai tanggal 13, karena sampai akhir hari tasyrik disunnahkan untuk bertasbih, bertakbir dan seterusnya. Maksud dalamnya adalah amal berkurban di Idul Adha 10 Zulhijjah sampai tanggal 13 Zulhijjah. Maksud dalamnya sholat Idul Adha yang Allah gabungkan antara kurban sama Idul Adha dalam firman-Nya, "Fasholli li rabbika wanhar." Sholatlah untuk Tuhan Muhammad Muhammad Idul Adha itu dan berkurbanlah setelahnya. Seperti itulah. Ini semua amal-amal yang sangat baik yang mulia dikerjakan pada saat itu.
Lalu dikatakan ini masih lanjutan di poin keempat ya. Hunna afdalu am adaduhunna jihadan fi sabilillah. Seseorang bertanya, wahai Rasulullah, apakah hari itu lebih utama ataukah banyaknya orang yang berjihad di jalan Allah? Maksudnya, mana lebih besar pahalanya? Kita beramal soleh selama 10 hari itu, Zulhijjah, dengan amal apa saja, kayak baca Quran, zikir, berdoa, segala macam. Mana lebih baik itu atau orang berada di medan jihad selama 10 hari itu? 10 hari di medan jihad dibandingkan dengan amal sunnah yang dikerjakan di 10 awal Zulhijjah. Mana yang lebih baik? Maka Nabi SAW menjawab di situ ya. Kata beliau SAW, hari itu lebih utama daripada banyaknya orang yang berjihad di jalan Allah. Karena tidak ada suatu hari lebih utama di sisi Allah daripada hari Arafah. Ya, jadi ini kemuliaannya tentunya ya. Dan teman-teman tidak asing lagi dalam bab jihad ya. Karena kita sudah pernah bahas kalau nggak salah di bab-bab sebelumnya tentang masalah jihad. Bagaimana keutamanya sangat luar biasa. Sangat besar pahalanya dan Allah bangga dengan hamba-hambanya. Bahkan kalau terbunuh mati syahid, maka dia akan masuk surga tanpa hisab, selamatkan 70 keluarganya. Tapi itu terkalahkan dengan amal ini. Ya. Tentu banyak ya. Banyak sekali amal-amal yang menyamai pahala haji ya. Bahkan kalau ini haji lebih amal daripada jihad, ada juga amal-amal bahkan mengalahkan pahala haji itu sendiri. Atau menyamai pahala haji. Cukup banyak hadis yang menyebutkan masalah itu ada bahasan sendiri tentunya, tapi diantaranya adalah sabda Nabi SAW yang sahih, tidak ada atau siapapun yang keluar dalam keadaan suci lalu sholat berjamaah di masjid kecuali mendapatkan pahala haji. Dan kalau dia sholat sunnah dia dapat pahala umrah. Itu dihasankan oleh para ulama hadis tersebut misalnya. Tapi itu bukan bahasan kita sekarang. Maka kita menyebutkan kembali masalah afdaliyahnya 10 awal Zulhijjah dan puncaknya adalah ibadah haji karena disebutkan dalam hadis ini, terutama hadir di hari Arafah. Lalu di sini diulangi lagi sabda Nabi SAW yang sudah kita sebutkan tadi ya, sifat Allah turun, dikatakan Allah yang maha suci dan maha tinggi turun ke langit bumi. Dan kita tahu turun berarti dari atas ke bawah. Ya. Itulah yang Allah perkenalkan kepada kita, makhluk ini, manusia, turun itu berarti dari atas ke bawah. Maka Allah yang maha tinggi turun ke langit bumi, tentu dengan kemaha tinggi dan kemaha kuasaannya. Lalu membangga-banggakan penduduk bumi kepada penduduk langit. Dan ini seperti juga sudah kita jelaskan tadi. Allah membanggakan mereka dalam hadis nomor 100 tadi. Jadi maksudnya Allah membangga-banggakan di depan para malaikat. Apa yang Allah katakan ini sifat kalamnya Allah. Sebagaimana juga sudah kita jelaskan tadi di poin sebelumnya. Lihatlah hamba-hambaku, mereka datang dengan rambut kusut dan berdebu untuk haji. Mungkin ada teman-teman bilang, tapi kan kalau kita haji VIP, kita masuk di kemah ber-AC, kita naik bus ber-AC, ya. Ini dari mana debunya, ya. Dari mana keringatnya dan kusutnya. Maka perlu digarisbawahi teman-teman, kita dianjurkan, kalau Anda haji lengkap ya, tanggal 8 sampai tanggal 13, kita bicara berapa lama Bapak Ibu pakai ihram. Ihram itu dipakai, kalau tanggal 8 Zulhijjah kan sudah pakai baju ihram. Seharian tuh kita pakai, tinggal di kemah. Walaupun ada AC, tetap aja umumnya di musim haji itu panas. Kecuali subhanallah tahun lalu ini luar biasa. Allah turunkan hujan yang luar biasa gitu, sebagai rezeki. Dan bukti kemahabesarannya. Yang jelas teman-teman sekalian, umumnya musim haji itu panas. Bulan Zulhijjah itu panas sekali. Kalau sampai puncak-puncak itu 50 sampai 55 derajat, panas sekali. Maka di situ orang walaupun dalam kemah biasanya AC-nya nggak mempan. Biasanya nggak mempan. Kemarin itu sempat turun hujan saja di Mina, sempat terasa panas, ya kan? Pada saat AC-nya nggak jalan sedikit atau ini atau apa atau kurang lupa diisi air karena dia pakai AC air di situ kan, maka panas terasa. Umumnya orang memang terikat dengan baju ihram tanggal 8, dia nginap dengan ihramnya itu sampai tanggal 9, hadir di Arafah, malamnya Muzdalifah juga dia pakai ihram, sampai tanggal 10 Zulhijjah, baru dia boleh buka ihramnya. Buka ihram di sini, itu pun kalau dia sudah kerjakan salah satu dari 3 perbuatan wajibnya haji, yaitu berkurban, atau jumrah aqabah, atau dia tawaf ifadah.
tawaf wajibnya haji, gitu kan. Walaupun kurban dan tawaf ifadah boleh ditunda sampai akhir hari tasyrik, sampai tanggal 13. Kalau jumrah Aqabah tidak boleh, kecuali harus dikerjakan pada hari itu, di tanggal 10 Zulhijjah. Kalau dia kerjakan salah satu dari 3 perbuatan ini, boleh tahallul, cukur rambut, baru ganti baju biasa. Berarti tetap saja memang orang dalam kondisi ada saja keringat dan berdebu karena kita nggak betah, gitu kan. Memang itu di situ justru tanda kutip ya senihnya dalam masalah haji itu. Apalagi kalau orang yang subhanallah tidak punya uang, dia haji pas-pasan, tidur di pinggir jalan, itu luar biasa. Maka tentu kadar pahala itu sesuai dengan kadar cobaannya, ya, kesusahannya. Kemudian mereka datang, kata Allah, dari segala penjuru yang terjauh karena mengharapkan rahmatku. Padahal mereka tidak melihat azabku. Di sini tentu jadi pelajaran tersendiri, bisa dikasih angka nomor 5, pelajaran kelima, bahwasanya tujuan haji mencari apa? Rahmat Allah. Kapan seseorang pergi haji itu hanya untuk mencari nama, oh si fulan sudah haji, si fulana sudah hajjah, gitu kan. Terbukti pulang nggak mau dipanggil kecuali harus ada haji. Ya. Saya udah haji loh. Mana hajinya? Tulisannya. Dan ini bahaya sekali dekat dengan riya. Ini saran saya saja, bukan melarang. Tapi kalau bisa jangan pakai gelar haji itu. Itu bukan gelar yang harus dipasang. Pernah nggak teman-teman baca riwayat Haji Abu Bakar? Abu Bakar radhiyallahu anhu sahabat Nabi. Haji Umar, Haji Uthman. Kan mereka haji kan? Kenapa tidak ada sahabat yang menukil itu? Kan mestinya harus ada, kan mereka semua sudah pernah haji. Makanya yang wilayah Nabi Muhammad SAW, Haji Muhammad misalnya. Tapi enggak. Kenapa mereka tidak lakukan? Karena itu memang bukan gelar. Saya tidak tahu kenapa di Indonesia dijadikan sebagai gelar gitu. Bahkan masuk di KTP. Haji ini. Ada yang orang masuk di ijazah, masuk sertifikat. Untuk apa? Untuk menunjukkan kalau saya pernah haji, ibadah. Sunnah Nabi SAW ibadah itu disembunyikan, dirahasiakan. Kata Nabi SAW, Inna Allah dalam hadis riwayat Muslim, Inna Allah yuhibbut taqiyul ghaniyul khafi. Allah cinta sekali dengan hamba yang taqi, suka patuh, tunduk kepada Allah. Gani, kaya dan suka bersedekah, kemudian dia khafi, suka merahasiakan ya, amalnya. Kalau orang lihat ya sudah, tapi dia tidak sengaja pamerkan. Ini kan bahaya sekali. Ya, sama juga ulama menegur bagi orang yang mati syahid. Seringkali di zaman kita sekarang ditulis Ash-Syahid Fulan bin Fulan. Saya pernah cuplikan begitu, ada beberapa orang terbunuh di Palestina, kemudian ditulislah Ash-Syahid Fulan bin Fulan. Kita belum pernah dengar ada bahasa ini digelarkan kepada Hamzah, pada Mus'ab radhiyallahu anhu ajma'in. Ini sahabat-sahabat mulia mati di Uhud, gitu kan? Mati di Uhud. Syuhada Badr juga begitu. Sahabat-sahabat yang meninggal di perang Mu'tah, 3 sahabat mulia, Zaid bin Thabit, Zaid bin Haritha, ya, Zaid bin Haritha, kemudian Ja'far bin Abi Thalib dan juga Abdullah bin Rawahah radhiyallahu anhu. Ini ada kuburannya di Mu'tah, di wilayah Jordania. Maka ini orang-orang mulia, tidak pernah ada gelar Nabi bilang, sebutkanlah Ash-Syahid Ja'far bin Abi Thalib, Ash-Syahid Hamzah, Ash-Syahid Mus'ab, tidak pernah ada itu. Maka ini gelar-gelar lebih baik dihindari. Karena memang dalam syariat kita tidak ada masalah itu kan. Antara dia sama Allah Subhanahu wa taala. Para salafus saleh teman-teman pergi umrah, pergi haji, pergi nggak ada yang tahu. Pulang pun nggak ada yang tahu. Kecuali emang orang yang ketemu sama dia. Atau mungkin di zaman kita sekarang, zamannya orang harus mungkin memberitakan kalau dia punya travel, dia harus beritakan mungkin. Tapi kalau lagi tawaf, tunggu sebentar, saya angkat tangan, foto dulu. Menghadap Ka'bah. Untuk apa ini? Supaya saya katakan dia berdoa, padahal dia tipu dirinya sendiri juga tidak lagi berdoa. Gitu. Supaya kelihatan gitu. Maka ini lebih dekat kepada riya. Maka di sini tujuannya adalah kalau mau dibanggakan oleh Allah SWT depan para malaikat, diterima hajinya, mengharapkan rahmatku. Bukan karena nggak enak sama atasan yang aja, bukan karena mengejar nama, bukan karena mau pamer misalnya, bukan segala macam. Itu harus jauh semua. Ya, makanya Allah mengatakan dalam Al-Quran, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa atimul haji wal umrata lillah. Sempurnakanlah haji dan umrah itu karena Allah. Gak ada yang lain. Transaksi beli barang segala macam, ketemu kerabat itu nomor ke-100 sekian. Nomor satunya adalah karena Allah Subhanahu wa ta'ala.
Lalu Allah di sini menekankan, jadi ini ada istilah dalam agama kita, khauf dan roja. Takut terhadap azab Allah dan raja berharap rahmat Allah. Ini ahli sunnah wal jamaah menjadikannya sebagai sebuah tolak ukur dalam ibadah. Kita harus ibadah diikuti dengan dua hal ini. Khauf, rasa takut, jangan sampai Allah hukum kita, jangan sampai pahalanya kurang sehingga kita melakukan maksimal. Dan roja, berharap Allah agar Allah terima amalnya. Kita berada di antara keduanya. Ini diambil dari potongan hadis ini ya. Mereka datang dari seluruh penjuru yang terjauh karena mengharapkan rahmatku, berarti rojanya. Dan juga padahal mereka belum pernah melihat azabku. Nanti mereka takut disiksa masuk neraka. Ada banyak orang di Arafah berdoa, ya Allah masukkan aku ke dalam surga. Padahal belum pernah lihat surga. Gitu kan? Berarti memang berharap rahmat Allah. Ya Allah jauhkan aku dari api neraka, jangan siksa aku. Nangis. Padahal dia belum pernah lihat neraka. Gitu kan? Maka ini menandakan memang ibadah itu diikuti dengan dua sifat ini atau dua hal ini. Kemudian potongan yang terakhir dari hadits yang nomor 101 ini sudah kita jelaskan tadi ya. Tidak ada suatu hari yang lebih banyak orang dibebaskan dari api neraka dibandingkan hari Arafah. Sudah kita jelaskan tadi, dibebaskan maksudnya dihapus namanya. Ya. Dalam arti kata dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala setelah itu Bapak Ibu akan lebih rajin beribadah kepada Allah sehingga jauh dari api neraka. Kemudian hadis yang 102 di situ dikatakan sesungguhnya Allah membangga-banggakan jemaah yang berada di Arafah kepada para malaikat di langit. Dari hadis ini, dari potongan ini, berarti yang Allah banggakan hanya yang hadir di haji saja. Khusus masalah dibanggakan ini, karena dikatakan yang hadir di Arafah. Gitu kan? Ada sebagian ulama mengatakan siapapun yang hadir di Arafah kena keberkahan ini. Tapi umumnya di sini itu jemaah haji yang paling pas ya. Allah berfirman, lihatlah hamba-hambaku mereka mendatangiku dengan rambut kusut dan berdebu. Dengan rambut kusut dan berdebu. Ya, berarti di sini Allah Subhanahu Wa Taala memang membangga-banggakan hambanya pada saat itu. Dan sudah kita jelaskan salah satu sifat Allah yang mulia. Kemarin waktu lagi haji, sempat kami bertemu dengan Dr. Ziyad Abadi, hafizahullah, salah satu guru kami yang kami muliakan dari Jordan. Kemudian saya minta beliau bicara di depan jemaah haji, karena kebetulan beliau haji juga. Ada sebuah hadis, saya pribadi pun itu baru tahu haji yang lalu, belum pernah saya dengarkan sebelumnya. Dan itu teman-teman bukan aib untuk kita mengakui mengatakan oh saya belum tahu, biasa saja. Ada orang tidak mau dikatakan dia tidak tahu, semua harus tahu. Enggak, manusia belajar, gitu kan? Manusia belajar. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu pernah kedatangan. Umar bin Khattab ini pernah kedatangan di zaman khilafahnya beliau. Ada orang datang ketuk pintu rumahnya, dia lagi istirahat atau lagi sholat sunnah, intinya siang hari lagi datang, diketuk sekali, Umar masih sibuk, belum sempat buka 2 kali, 3 kali orang ini ketuk, lalu pulang tiba-tiba. Umar bin Khattab selesai hajat, jadi buka pintu, tanya tetangganya, siapa tadi datang? Kata tetangganya, si fulan, orang Ansar gitu. Maka kata Umar, saya harus tahu kenapa dia tinggalkan rumah saya. Harusnya dia tunggu gitu. Kalau ini ada perintah dari Nabi SAW, dipanggillah orang itu. Kenapa kau tinggalkan rumah saya? Bab Umar memang menyisikan waktu di waktu itu, silakan yang punya keluh kesah datang. Gitu kan. Kenapa kau pulang? Enggak tunggu saya. Padahal saya ada dalam rumah. Kata orang itu, saya mendengar Nabi SAW bersabda, kalau seseorang di antara kalian datang ke rumah saudaranya, kemudian dia ketuk sampai 3 kali tidak dibukakan, pulanglah. Karena biasanya saudaranya tidak mau ditemui atau lagi sibuk. Gitu kan. Udah selesai, ketuk 3 kali pulang, adabnya begitu. Kata Umar, siapa yang menjadi saksi atas perkataan ini? Maksudnya, ada nggak orang lain selain kau yang pernah dengar Nabi ucapkan ini? Kata dia, ada. Dipanggillah beberapa orang, mungkin lebih dari 10 orang jadi saksi pada saat itu. Maka Umar akhirnya menerima hadis tersebut. Padahal beliau mertua Nabi, hampir tiap hari sama Nabi. Masih ada yang belum didengar gitu. Itu bukan aib. Gitu kan. Itu bukan aib. Bahkan penuntut ilmu harusnya bisa lebih lapang dada, menerima masukan, ya, memperbaiki kekurangan-kekurangan. Itu semua adalah hal yang positif. Justru dari situ kita belajar. Ada sebuah hadis yang menarik yang beliau sebutkan, dan menurut Syekh Ziyad, karena beliau adalah murid langsungnya Syekh Albani juga dalam ilmu hadis, ya, maka beliau mengatakan hadis ini dihasankan oleh para ulama. Bunyinya itu begini. Ya, saya langsung terjemahkan saja dari Anas
sahabat Rasulullah SAW radhiyallahu anhu, dia berkata, pernah satu waktu saya duduk bersama Rasulullah SAW di Masjid Al-Khif. Ya. Jadi ini di daerah Mina sana. Maaf, di Masyaril Haram ya. Fa'atahu, maka ada seseorang laki-laki dari Ansar datang. Dan seseorang dari suku Thaqif. Lalu keduanya mengucapkan salam kepada Nabi SAW. Lalu keduanya mengatakan, kami datang kepada anda ya Rasulullah untuk bertanya perkara penting. Maka Nabi SAW bersabda kepada keduanya, kalau kalian berdua mau, maka aku akan beritahukan pertanyaan apa yang kalian akan tanyakan itu sebelum kalian tanya. Jadi sebagai wahyu dari Allah SWT, Nabi sudah tahu mereka datang untuk nanya apa gitu. Dan kalau kalian mau, saya diam dan saya mendengarkan pertanyaan kalian. Maka kedua orang ini pun berbicara satu sama yang lain, saling mengatakan, yang Ansar mengatakan kepada orang yang dari Thaqif, tanyalah Rasulullah SAW. Maka orang Ansar mengatakan, tidak, kau yang harus bertanya, karena kau lebih berhak untuk itu. Ya. Maka akhirnya keduanya mengatakan, ya Rasulullah, beritahukanlah kepada kami agar iman kami bertambah. Jadi sebagai bentuk adabnya, mereka tidak mau mengatakan, ya Rasulullah, kami begini dan begitu. Silakan Nabi, biar Nabi jelasin. Maka Nabi SAW mengatakan, kalian datang kepadaku untuk menanyakan tentang keluar dari rumah, kemudian menuju ke Baitul Haram. Apa yang kamu dapatkan? Tentang tawafmu di rumah Allah, tawaf, dan apa yang kau dapatkan. Kemudian sholat 2 rakaat di belakang maqam Ibrahim setelah tawaf. Apa yang kamu dapatkan? Kemudian tentang berjalan antara Safa dan Marwah. Apa yang kau dapatkan? Maksudnya pahalanya apa? Kemudian wukufmu di Arafah. Apa yang kau dapatkan? Kemudian jumrahmu. Apa yang kau dapatkan? Atau melontar. Biasa kita bilang lontar syaitan ya. Tapi saya sarankan tidak mengatakan lontar syaitan. Karena nggak ada syaitan, itu cuma simbolik ya. Di zaman Nabi Ibrahim AS, iya ada syaitan. Di 3 titik itu yang menggoda beliau agar tidak menyembelih anaknya Ismail sebagai perintah dari Allah gitu kan. Tapi itu sudah menjadi simbolik sekarang. Ada orang di tempat jumrah ini baca a'udzubillahi minasyaitonirrajim, lempar sendalnya, lempar segala macam ke tembok dengan alasan ada syaitan. Nabi SAW mengatakan kembali, dan juga tentang sembelihanmu, apa yang kau dapatkan. Juga tentang cukur rambutmu, apa yang kau dapatkan. Serta tawafmu setelah itu. Maksudnya tawaf ifadah, tawaf wajibnya haji. Maka orang dari Ansar atau Thaqif ini berkata, demi zat yang telah mengutus anda dengan benar, kami datang betul hanya untuk tanya itu. Jadi subhanallah sini membuktikan mukjizat Nabi SAW ya. Bagaimana beliau pada saat memang menyebutkan ini, memang itu yang terlintas di benaknya kedua sahabat ini. Mereka mau tahu pahalanya apa saja. Lalu Nabi SAW jelaskan, mulailah satu persatu. Kalau keluarmu dari rumahmu menuju ke Baitul Haram, ya, maka tidaklah engkau meletakkan untahmu atau tungganganmu, dan tidak juga engkau mulai menjalankannya, kecuali akan dicatatkan kepadamu setiap gerak-gerikmu itu pahala. Dan juga akan dihapus darimu dosa, serta diangkatkan bagimu 1 derajat. Jadi kalau mulai kita naik mobil ke bandara, kalau zaman dulu orang naik unta, mulai untanya ditaruh, perlengkapan-perlengkapannya, pelananya apalah. Kemudian jalan, semua itu setiap langkah untahnya pun dicatat pahala. Seperti kita. Ya, luar biasa ini kalau kita, Allah punya kuasa menghitung pahala terbangnya pesawat 9 jam ke Jeddah. Belum lagi 1 jam atau 1,5 jam masuk ke Mekah, gitu kan. Itu pahalanya luar biasa. Kita sudah tidak tahu bagaimana hitungannya lagi, gitu kan. Tapi kuasa Allah menghitung masalah itu. Kalau tentang sholatmu setelah tawaf, ya, maka ketahuilah dia pahalanya sama dengan bebasin budak dari anak Ismail. Kalau jalanmu antara Safa dan Marwah, maka sama dengan membebaskan 70 budak pahalanya. Artinya 1 kali sa'i dari Safa ke Marwah seperti bebasin 10 budak. Marwah ke Safa 10 budak. Jadi 7 kali itu 70 budak dibebasin. Sementara kamu duduk dan wukuf di Arafah,
Sesungguhnya Allah turun ke langit bumi pada saat itu, lalu membanggakan kalian di depan para malaikat. Dan Allah berfirman, lihatlah hamba-hambaku itu, mereka datang dalam kondisi kusut, penuh dengan debu, dari semua tempat-tempat yang jauh. Mereka mengharapkan rahmatku dan pengampunanku. Kalau seandainya mereka memiliki dosa sejumlah ramal, ramal itu pasir, debu, ya, atau seperti buih di lautan, pasti akan aku ampuni. Ini luar biasa nih perkataan firman Allah Subhanahu wa taala. Ya. Falau kanat dzunubuhum adadar rimal atau adadar ramal au kazubdil bahri lagafartuha. Lalu Allah berfirman kepada mereka, maka ketahuilah hamba-hambaku semua yang hadir di Arafah pada saat itu, aku telah mengampuni dosa-dosa kalian. Dan siapapun yang kalian berikan syafaat. Maksudnya siapapun yang didoakan. Jadi kalau teman-teman doakan siapapun pada saat lagi haji, maka Allah pun menerimanya. Selama permintaan itu baik. Karena orang biasa bilang doain saya di sana ya, nah, itu boleh. Titipin doa. Maka itu juga orang yang haji dalam hal ini dinyatakan akan diijabah doanya, baik buat dirinya ataupun buat orang lain. Sementara lontaran jumrahmu, kata Nabi SAW, maka engkau akan dapat dari setiap batu yang kau lemparkan pengampunan dosa besar. Dari dosa-dosa besar yang membinasakan. Karena ada hadis Nabi SAW yang berbunyi ada 7 induk dosa besar yang membinasakan kan. Syirik, durhaka sama orang tua, sihir, membunuh, zina, riba, gitu kan. Lari dari kancah peperangan. Ini dosa-dosa, induk dosa-dosa besar. Itu membinasakan. Artinya menyulitkan orang. Dia akan sedih, dia akan susah hidupnya dan segala macam. Dalam taubat pun dia akan butuh proses melewati masa-masa pembersihan itu. Tapi subhanallah jumrah, batu kerikil kecil yang kita lempar, itu sudah cukup setiap batunya mengampuni satu dosa besar itu. Jadi kita kan lempar 7 butir tuh, di hari Idul Adhanya, hari Nahar. Di hari tasyriknya, 11, 12, 13, 21 batu. 21 batu di hari 11, tanggal 11, ya kecil sedang besar, 21 di hari 12, 21 di hari 13. Makanya orang yang tinggalkan buru-buru Mina dengan disilakan nafar awal, ini ruginya luar biasa. Luar biasa. 21 dosa besar masih bisa diampuni di hari 13. Ngapain ke apartemen ini? Ngapain ke hotel gitu? Duduk di situ, keringat-keringatan gak masalah. Toh tinggal 1 hari. Mungkin itu amal ibadah terakhir. Dari mana kita tahu? Mahal bayarnya, luangin waktu buru-buru keluar. Mau ngapain ini? Langsung dari situ ke bandara. Kenapa? Pekerjaan penting. Apa yang penting? Dibandingkan berlepas dari api neraka, ada yang lebih penting dari itu? Aneh betul. Hanya karena mau meeting sama si fulan, hanya karena ini dan itu. Tunda hari 1 hari setelahnya. Kenapa nggak bisa? Harusnya bisa. Waktu untuk Allah harus dilowongkan. Sementara kurbanmu, kata Nabi SAW, maka akan tersimpan untukmu di sisi Tuhanmu. Dan mencukur rambutmu. Ini yang luar biasa juga potongannya. Wa amma hilaku ra'sik. Fabikulli sya'ratin halaktaha hasanah. Di setiap satu helai rambut yang kau potong, 1 pahala. Ya. Dan wa yamhu anka biha khati'ah. Dan akan dihapuskan 1 dosa. Ini yang sering saya tekankan, terutama bapak-bapak ini. Kalau lagi umroh, lagi haji, gundul. Gundul. Berkorban untuk Allah SWT. Kalau hanya cukur, maka sedikit rambutnya. Gundul dari seluruh penjuru kepala. Berapa helai rambut ini? Untuk kita sendiri tidak bisa hitung rambut kita. Karena banyaknya. Setiap 1 helai rambut, 1 pahala dan 1 diampuni 1 dosa. Kenapa nggak dilakukan ini? Apalagi ada sahabat yang sudah bertanya sebelumnya. Yang mengatakan, ya Rasulullah, bagaimana pahalanya orang yang cukur saja? Kan Nabi bilang, gundullah rambut kepala kalian. Lalu mereka ada yang mengatakan, ya Rasulullah, orang yang cukur. Kata Nabi SAW, semoga Allah merahmati orang yang gundul. Rahmat berarti kasih rezeki yang besar, karunia. Ya kan? Orang itu bilang, ya Rasulullah orang yang cukur. Semoga Allah merahmati orang yang gundul. Dia ulang lagi 3 kali, ya Rasulullah orang yang cukur. Semoga Allah merahmati orang yang gundul. 3 kali. Yang keempat orang ini masih ngotot, dia bilang, ya Rasulullah orang yang cukur. Kata Nabi, semoga Allah merahmati orang yang cukur. Jadi yang cukur cuma sekali, dapat doa rahmat. Yang gundul 3 kali.
Sampai kadang-kadang saya godain jemaah umrah atau jemaah haji saya, baru rambut Pak, belum Allah minta darah, udah nggak mau gundul. Alasannya pulang Indonesia malu. Kalau kita kalau kita gundul karena kriminal, wajar malu. Pulang haji umrah malu. Bahkan banyak yang Masya Allah yang tidak pernah gundul sebelumnya. Ustaz, saya belum pernah gundul seumur hidup, baru kali ini. Alhamdulillah bagus, coba. Saya juga ingatkan ibu-ibunya ini. Kadang-kadang kalau lagi umrah atau haji itu, ingat ibu-ibu jangan malah godain suaminya. Jeleknya karena gundul. Ya. Justru puji dia. Gitu kan? Harusnya begitu, didukung. Seperti itulah. Karena setiap rambut itu satu pahala. Tentu ini hukum berlaku bagi laki-laki ya. Bagi perempuan mengambil sebagian kecil dari rambutnya. Dan kuasa Allah, masalah mengatur pahala. Ya. Tapi ini disebutkan dalam hadis seperti ini. Kemudian kata Nabi SAW, kemudian kata orang itu, ya Rasulullah, bagaimana kalau seandainya dosaku lebih sedikit daripada itu? Kan tadi banyak sekali pembersihannya tuh. Setiap rambut dapat pembersihan. Bagaimana kalau dosaku lebih sedikit dari itu? Kata Nabi SAW, akan dicatatkan bagimu dalam bentuk pahala. Dan ketahuilah, tawafmu di rumah Allah setelah itu, maksudnya tawaf ifadah ya, tawaf wajibnya haji, maka itu menjadi penyebab bersihnya semua dosa-dosamu. Dan akan datang malaikat meletakkan sayapnya ya, sambil berkata, berbuatlah untuk masa depanmu karena masa lalumu sudah dimaafkan semua. Dan sekali lagi hadis ini dihasankan oleh para ulama hadis sebagaimana disampaikan oleh guru kami tadi yang saya katakan tadi. Dan ini keutamaan yang luar biasa gitu. Saya pun baru mendengarkan masalah ini ya. Tapi akhirnya saya berpikir untuk menerjemahkan karena kita sedang membahas masalah hari Arafah ini. Allahu a'lam. Alhamdulillah, semoga channel Masih Lurus bersama Ustadz Khalid Basalamah kali ini bisa membawa manfaat, menambah ilmu, serta ketakwaan kita kepada Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.